10 sampai ayat 15. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 15. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan bersirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mohonkan firman-Mu yang baru saja membacakan, kiranya Kau berkenan membukakan hati kami dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus untuk menerima kebenaran-Mu, dan nama-Mu yang tidak berguna Kau pakai untuk menyampaikannya, sehingga iman kami bersama dapat tumbuh dan menyadari betapa pentingnya peperangan rohani kami di dunia ini. Dan kami telah diperlengkapi dengan senjata perlengkapan dari surga Tuhan untuk kami kenakan setiap saat. Kami berdoa kiranya jemaat mengumpulkan bagi mereka yang kurang sehat, kami silakan dan memohon penghiburan, kekuatan dan sukacita serta penyembuhan kembali, supaya dapat bersama kami kembali ke Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Saudara, malam ini kita masuk pada ayat 15, yaitu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dan itu judulnya juga. Nah, dari ayat sebelumnya, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Tidak henti-hentinya kita membicarakan tentang Injil, tetapi tahukah kita bahwa ternyata salah satu senjata yang Allah persiapkan bagi kita ialah Injil. Dan bahkan ditambahkan Injil damai sejahtera. Bagian dari peperangan rohani orang percaya di dunia ini adalah mengenakan perlengkapan ini, yaitu kasut. Kasut itu bahasa Melayu, bahasa Indonesianya sepatu. Ya, sepatu, sendal, alas kaki, pokoknya intinya gitu. Mengapa? Karena kita ada lawan, ada musuh. Tuhan telah mengingatkan kita berkali-kali, dan setiap saat kita diingatkan dari firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Dia berjalan keliling mencari. Berjalan keliling itu karena dia tidak maha ada, tapi dia mencari siapa yang lagi lengah, yang siapa yang lagi tidak berdoa, siapa yang sedang tidak mood perasaannya, siapa yang tidak sedang berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah yang ditelan oleh iblis. Saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang ingin tersandung dalam hidupnya sebagai orang percaya. Walaupun pada kenyataannya ada kalanya kita tersandung. Dan ketersandungan sering sekali disebabkan oleh apa? Ketidakmauan diri. Atau mungkin juga hilangnya fokus. Ya, kita tidak sadar akan lingkungan kita sekitar kita sendiri, dan juga kehilangan fokus pada apa yang seharusnya kita pandang. Ketika kita kehilangan fokus, maka kita akan tersandung. Dalam zaman pemerintahan Romawi, sepatu yang dikenakan oleh prajurit itu mirip dengan sepatu para pemain sepak bola yang punya gerigi, punya gigi. Sehingga ketika ia melangkah dan menginjakkan kakinya ke tanah itu, dia kokoh dan tidak mudah terpeleset atau terjatuh. Itu yang dimiliki oleh prajurit-prajurit pada zaman Kekaisaran Romawi. Dan ini berhubungan dengan kita. Ternyata Injil, Tuhan katakan bahwa Injil itu adalah kekuatannya, kekuatan Allah dan kekuatan kita juga untuk melawan serangan dari iblis. Di nas kita ini ada beberapa kata yang perlu kita perhatikan, yaitu kasut, kerelaan, Injil damai sejahtera. Kasut tadi sudah dikatakan ya. Kalau di bahasa Inggrisnya preparation, mempersiapkan diri untuk mengenakan kasut itu, mempersiapkan diri untuk memberitakan Injil. Kiranya juga kita malam ini diingatkan
untuk mengevaluasi diri, untuk bertanya pada diri sendiri, pernahkah saya memberitakan Injil? Pernahkah saya bersaksi tentang Injil kepada orang lain, kepada teman saya, kepada saudara, kepada kawan di grup, atau kepada siapa saja? Kiranya ini mengingatkan kita, karena itu salah satu senjata yang Allah persiapkan bagi kita. Ya, jadi ada persiapan, ada kerelaan. Kalau di bahasa Indonesia katanya kerelaan. Rela, dia rela kalau dia sudah siap. Ya, harus mempersiapkan diri. Injil itulah berita baik dari Allah tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang oleh itu semuanya, setiap orang yang percaya diselamatkan. Ya, dan tentu damai sejahtera itu adalah kemerdekaan dari rasa takut. Kalau dalam versi Alkitab, damai sejahtera berarti berdamai dengan Allah. Karena sebelum seseorang percaya Tuhan Yesus Kristus, ia adalah seteru atau musuh Allah. Malam ini saya ingin mengajak kita dari nas ini tadi, bagaimana kesukarelaan memberitakan Injil ini menjadi senjata kita. Kita melihat yang pertama, penerimaan Injil. Penerimaan Injil. Injil itu sebuah penebusan yang telah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui pengorbanan darahnya. Kalau di 1 Korintus pasal 15, di sana didefinisikan Injil itu, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ini Paulus menuliskan kepada orang Korintus. Ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Orang sia-sia menjadi percaya itu berpura-pura, tidak sampai ke hati, hanya sebatas pikiran, hanya head knowledge, hanya pengetahuan pikiran saja. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Di ayat 3 Paulus katakan yang sangat penting. Injil adalah berita yang sangat penting. Berarti pemberitaan Injil adalah senjata yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Inilah berita Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus membayarnya dengan darahnya yang sangat mahal. Rasul Petrus menuliskan itu dengan sangat indah di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu waris dari nenek moyangmu. Cara hidup yang sia-sia yang kita waris dari nenek moyang kita adalah cara hidup yang tradisi, cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah, cara hidup yang sesuai dengan hanya hukum manusia saja. Tapi Petrus berkata, kamu telah ditebus. Ini khusus untuk orang percaya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah sebabnya ketika iblis menggoda kita dan kita menaikkan pujian tentang darah Kristus, iblis pasti lari. Percaya? Iblis pasti lari. Ketika kita berbicara tentang darah Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan kepercayaan yang penuh, iblis tidak akan pernah berani mendekat, karena dia tahu bahwa oleh darah itu dia dikalahkan dan dikemandungkan dan ditaklukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus Kristus dia kayu salib adalah tindakan kasih Allah. Tuhan Yesus memperdamaikan dirinya oleh darah salibnya. Di Kolose pasal 1 ayat 20, firman Tuhan memberitahukan kepada kita betapa Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan dirinya, bukan dengan siapa-siapa. Saya akan mulai membaca 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, Kristus, dan oleh Kristuslah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Orang Kristen bukan sekedar sebutan, tetapi itulah hidup kita. Itulah kedudukan yang luar biasa dari Tuhan, karena kita telah diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Demikianlah Tuhan memberitakan dan memberikan pendamaian ini kepada kita oleh Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17, kita ayat 16 sudah dihafal semua tentunya, tapi ayat
ke-17 kita melihat kedua ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Setiap orang. Tuhan Yesus mati untuk semua. Injil ditawarkan untuk semua. Allah menghendaki supaya semua berkembali dan percaya. Semua orang, semua manusia dari zaman ke zaman Allah menghendaki. Allah tidak pernah berkenan pada kematian orang fasik sekalipun. Itu jelas itu. Allah menghendaki supaya semua jiwa diselamatkan, tetapi tidak semua mau membuka hatinya dan percaya pada Tuhan Yesus. Itulah selalu dikatakan supaya setiap orang yang percaya. Itu individu. Itu pilihan pribadi. Ayat 17. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bukan untuk menghakimi, karena waktu penghakiman masih akan datang nanti. Waktu penghakiman dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan keselamatan secara cuma-cuma. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Inilah penerimaan Injil, saudara. Kita berikan satu contoh bahwa penerimaan Injil itu adalah sifatnya pribadi. Kita melihat sida-sida. Itu paling mudah. Kita lihat sida-sida di Kisah Rasul pasal 8. Mulai ayat 27. Saya akan baca ulang. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah. Filipus adalah seorang Ethiopia yang seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandaker, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ini bapak ini seorang pejabat tinggi. Dia seorang yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan. Dikatakan di situ kedudukannya kepala perbendaharaan. Berarti kalau tidak setingkat dengan Menteri Keuangan, dia setinggi di atasnya. Menteri Koordinator Perekonomian kalau di Indonesia. Ya. Jadi kita lihat di sini seorang yang punya jabatan rela menempuh jarak yang begitu jauh hanya untuk beribadah. Artinya apa? Ada kekosongan dalam diri. Sadar tidak sadar, setiap orang yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ada kekosongan dalam dirinya. Ada kekosongan dalam jiwanya. Sida-sida ini pergi ke Yerusalem jauh-jauh hanya untuk beribadah, tetapi beribadah tidaklah cukup. Kita melihat Cornelius, seorang yang sangat tekun beribadah, juga ibadahnya tidaklah cukup sampai Injil diberitakan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Artinya, pemuasan sesungguhnya dari jiwa seseorang ialah hanya Injil Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya Injil Tuhan Yesus Kristus. Dia ke Yerusalem, kita tidak diceritakan betapa sering dia ke Yerusalem. Tidak bisa percaya karena dia rindu untuk beribadah. Ya, dan juga dia bisa membaca, bahkan dia punya bukti orang, namanya juga orang punya duit. Dia punya gulungan kitab dari kitab Yesaya, dia membacanya pasal 53 itu. Ya, jadi ada kekosongan dalam hatinya, dan kekosongan ini, kehampaan ini tidak terpuaskan oleh agama, tidak terpuaskan oleh perbuatan baik, tidak terpuaskan oleh keuangan, tidak terpuaskan oleh tingkat pendidikan, tidak terpuaskan oleh apapun kecuali Injil Tuhan Yesus Kristus. Ia membaca di kereta lanjutkan. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Dalam perjalanan pulang setelah selesai beribadah, masih belum puas juga, masih membaca di hadin. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus orang diaken, salah satu diaken yang ada di pasal 6. Ya, ada dua diaken yang luar biasa di antara mereka itu, yaitu Stefanus nanti di raja nanti, kemudian Filipus di sini. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang memimpin aku? Padahal dia lalu dari Bait Suci, dari Yerusalem, tapi belum kan tidak ada yang memimpin ini. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nasihat dibacanya berbunyi seperti berikut: seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian,
Dan seperti anak domba yang teduh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam penghinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ini tentang Tuhan Yesus ketika ia diam di depan Pilatus, di depan Herodes, dan di depan para hakim-hakim pada saat itu yang menghakimi dia, termasuk imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Ini yang dibaca oleh sida-sida itu. Baru Filipus dari sana menjelaskan Injil kepadanya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi ini berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka dari situlah Filipus bisa bertolak dari nas itu memberitakan Injil Yesus Kristus. Ingat, dari nas Yesaya pasal 53 ayat 8, Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida itu. Dan kita melihat nanti sida-sida itu kembali dengan sukacita di ayat 39. Sejak kapan dia bersukacita? Menerima Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menerima Tuhan Yesus Kristus di atas sukacita. Itulah Injil. Dia percaya Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hatinya di ayat 37. Ya, dia katanya, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kapan dia menjawab itu? Setelah Filipus menjelaskannya. Saudara-saudara kita, bahwa mungkin ada teman kita yang membaca Alkitab tapi tidak mengerti bahwa itu adalah Injil. Disitulah fungsi kita. Orang-orang yang telah diselamatkan itu perlu memberitakan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, pantulan Injil. Pantulan Injil. Dikatakan tadi Injil berkasutkan kerelaan memberitakan Injil apa? Damai sejahtera. Berarti ada damai sejahtera bagi yang menerimanya. Dan ingat, di mana ada damai, di mana sukacita. Di sana ada sukacita tadi. Allah telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Kalau di Efesus pasal 2 memang ini sangat indah kitab Efesus ini. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, kaya dengan rahmat. Allah itu kaya dengan rahmat. Tidak habis-habisnya rahmat Tuhan. Ya, bahkan dikatakan selalu baru setiap hari. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, telah menghidupkan yang tadinya mati dihidupkan kembali. Ya, sesungguhnya berkata kepada orang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada yang mengutus aku, dia mempunyai hidupnya kekal. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sama maknanya dengan ayat 5 ini. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus telah memperkaruniakan ini kepada kita, sehingga kita diberikan damai sejahtera. Setiap orang percaya diperdamaikan dengan Allah, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 1 itu. Kita memiliki damai sejahtera sebab hidup kita yang dimenangkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Injil membawa tujuan baru dalam hidup kita. Ada tujuan baru. Karena dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Ada tujuan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Paulus punya tujuan lama, yaitu menangkapi orang percaya, membunuh mereka, menjarakan mereka. Tapi setelah dia ditangkap Kristus, dia mempunyai tujuan yang baru, yaitu menceritakan tentang Injil Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, supaya setiap yang percaya beroleh keselamatan. Itu tujuan yang baru. Dan Paulus sendiri berkata kepada orang Korintus dalam 1 Korintus pasal 10:31 dikatakan apa? Aku menjawab, jika engkau makan atau minum atau melakukan apa saja, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tujuan baru kita adalah untuk kemuliaan Allah. Kalau dahulu tujuan kita untuk menyenangkan diri sendiri, orang cari uang demi kepuasan sendiri, orang berpendidikan supaya ada naik jabatannya, orang cari kerja supaya dia punya pendirian di depan orang lain. Tapi sekarang sudah berbeda. Orang yang sudah menerima Injil Yesus Kristus harus punya tujuan yang tertinggi, yaitu memuliakan Allah dalam segala sesuatu. Bukan lagi mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya. Kemudian Injil itu mengubah kita melalui penyerahan total kita kepada Allah. Tahukah kita mengapa Paulus berkata, karena itu sesudah dari kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada siapa? Kepada Allah.
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengapa ini penting? Ada tujuan yang baru, yaitu mempersembahkan tubuh, bukan lagi untuk keinginan yang lama, tapi untuk keinginan yang baru. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pola pikir, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pola pikir itu dipersembahkan kepada Tuhan. Pola pikir yang lama ditinggalkan. Inilah efek dari Injil itu, inilah pantulan dari Injil itu, yaitu kita memiliki penyerahan total kepada Tuhan sehingga kita diubah. Kalau kita tidak penyerahan, kita tidak akan berubah. Mengapa banyak orang Kristen susah untuk berubah? Karena tidak penyerahan. Dari dulu nggak pernah suka firman Tuhan, sampai sekarang nggak suka firman Tuhan, karena tidak ada penyerahan. Dari dulu nggak pernah bersaksi tentang Injil, sampai sekarang belum pernah bersaksi tentang Injil, karena tidak ada penyerahan. Dari dulu pola pikir selalu negatif, sampai sekarang negatif, karena tidak ada penyerahan. Tapi yang ada penyerahan kepada Tuhan akan mengalami pembaharuan. Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan apa? Karena bagiku Kristus adalah apa? Hidup adalah Kristus dan mati adalah. Berarti hidupnya apa? Bukan lagi bagi dirinya, ya, bukan lagi bagi dirinya. Paulus katakan di surat Galatia pasal 2:20 dikatakan, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging hidup oleh iman, bukan lagi hidup oleh kedagingan, tapi hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah pantulan dari Injil. Kita sebutnya refleksi dari Injil. Ya, bahkan di 2 Korintus pasal 5 ayat 15, firman Tuhan berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ingat, untuk semua orang Kristus mati, tapi hanya yang percaya yang menikmati efek dari kematian Kristus. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita hidup bukan lagi untuk diri kita, tapi untuk Tuhan Yesus Kristus. Injil juga membawa perspektif atau cara pandang yang baru. Membawa cara pandang yang baru. Kalau orang sungguh-sungguh percaya, dia pasti punya cara pandang yang baru. Kalau sepasal 31. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, mengapa dibangkitkan? Tadi mati tadi, pasal 2. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari perkara yang di atas. Pertanyaannya, adakah kita mencari perkara yang di atas dalam keuangan kita? Adakah kita mencari perkara yang di atas dalam waktu kita? Adakah mencari perkara yang di atas dalam segala langkah hidup kita? Mencari itu berarti ada sesuatu yang diinginkan, yang dikehendaki. Mencari, carilah. Katanya, carilah. Berarti ada usaha, ada effort, ya, yang didasari oleh kemampuan dari dalam dirinya sendiri. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja ketika kita menyerahkan kepadanya. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Coba, apa yang kita pikirkan? Selama berbulan-bulan ini, banyak sekali pikiran-pikiran orang. Terpikirkan tentang ekonomi karena corona ini, terpikirkan tentang kesehatan, yang semua itu tidak salah. Tapi Tuhan katakan lebih mementingkan bagaimana orang percaya memikirkan perkara yang di atas. Amin. Karena kesalahan kita akan mempertanggungjawabkan segala hidup kita. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus dalam Allah. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas. Itu adalah efek dari Injil itu. Itu yang kedua, pantulan Injil. Yang ketiga, ramifikasi Injil. Ramifikasi itu kalau dalam bahasa Indonesia itu percabangan. Jadi ada pokoknya tuh percabangan. Kalau kita mengatakan itu seperti hasilnya atau ya efek lah. Ya. Injil itu membawa orang Kristen menjadi ciptaan baru. Tadi kita mengatakan, kemudian orang Kristen diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus dalam hal karakter. Roma pasal 8 ayat 29, firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Dipilih itu karena percaya, ya, bukan karena kita berpihaknya terus dipilih. Kita dipilih karena Kristus di dalam kita, karena iman kita pada Tuhan Yesus. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Allah itu punya tujuan kepada kita, menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus dalam hal karakter, kekudusannya dan segala macam.
supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara dikasihi Tuhan, kita orang-orang percaya dituntut untuk mengalami perubahan, karena Tuhan menghendaki perubahan itu terjadi mulai dari hati kita, pikiran kita, dan seluruh hidup kita. Dan kita semua, kalau 2 Korintus pasal 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Siapa yang diubah? Orang yang telah mendengarkan Injil, orang yang telah menerima Injil Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang diubah itu oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Allah menghendaki itu semuanya. Orang Kristen menjadi anak-anak terang. Efesus pasal 5 ayat 8. Dahulu memang kamu kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Matius pasal 5 juga mengatakan hal yang sama. Kamu adalah terang dunia. Ya, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Setiap orang percaya wajib menyinari tempat di mana dia berada. Mungkin selama berbulan-bulan ini lingkungan sekitar kita mengalami seperti kegelapan dunia ini. Pikiran gelap, cita-cita menjadi suram. Orang Kristen harus menjadi terang, karena Injil Tuhan Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Ini tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab kita. Injil memberi penghiburan juga kepada setiap orang yang percaya dengan adopsi oleh Roh Kudus. Di Roma pasal 8 ayat 15, firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ingat ya? Orang takut itu tidak ada kami dalam hatinya, tapi kalau dia menyadari bahwa dia ada Roh Kudus, dia akan terhibur. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Aba. Roh kita dengan Roh Kudus bersaksi bahwa kita ini anak Allah, dan dengan demikian kita menyadari benar-benar bahwa kita punya otoritas, kuasa untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Injil juga menantang kita untuk meninggalkan dosa. 2 Timotius pasal 2 ayat 19, firman Tuhan berkata demikian, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa yang sesungguhnya telah menerima Injil Tuhan Yesus Kristus. Ya, selanjutnya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan apa? Kejahatan. Kejahatan itu tidak harus membunuh. Kejahatan itu mulai dari pikiran-pikiran yang jelek, mulai dari pikiran-pikiran negatif harus ditinggalkan. Menuntut kita, menantang kita untuk itu. Injil juga memaksa kita untuk apa? Setia dan dapat dipercaya. Menjadi pelayan Tuhan, setia dalam beribadah, bukan hanya di gereja, tapi di rumah juga setia. Setia melaksanakan saat teduh, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Kesetiaan, karena Tuhan sangat menghargai kesetiaan. Ingat di Matius pasal 25 Tuhan katakan apa? Baik sekali kamu yang hamba yang baik dan setia. Tuhan menghargai yang setia. Kemudian berani memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau di 2 Korintus pasal 4 ayat 5 dan 6, Paulus katakan Kristuslah yang kami beritakan dan bukan diri kami. Luar biasa. Jangan 2 Korintus 4 ayat 5 dan 6. Yaitu orang, sebab bukan diri kami, artinya sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi kita berani kalau kita sungguh-sungguh telah menerima Injil Tuhan Yesus Kristus, dan juga rela meninggalkan zona nyaman kita. Ya, kita sering membaca Roma pasal 10, meninggalkan zona nyaman kita. Maka berdoalah. Saya sendiri berdoa, jikalau Tuhan berkenan dialah kita membuka pelayanan-pelayanan yang baru berbagai tempat di Indonesia ini. Walaupun masa corona ini ada asa jangan tiba-tiba Tuhan membukakan jalan. Ayat 13-14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Jadi menantang kita untuk meninggalkan zona nyaman itu dan pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang memerlukan Injil. Saudara, bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kita berkasukan kerelaan memberitakan Injil? Berkasukan kerelaan itu senjata.
Kalau kita lihat Roma pasal 1 ayat 6, Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dari nasi kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa Injil itu berfungsi sebagai pertahanan dan sekaligus penyerang. Karena kekuatan yang menarik orang dari genggaman si iblis adalah Injil. Kekuatan Allah bukan kekuatan kita, bukan kekuatan organisasi manapun, tapi kekuatan Allah. Karena Allah menetapkannya dari surga. Dan ayat 15 dari Roma 10 tadi, saya akan membacanya buat saudara. Seperti, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis. Lihat, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi memberitakan Injil itulah indah di mata Tuhan. Indah di mata Tuhan, maka dikatakan betapa indahnya. Mari, ini senjata yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan, untuk kita pergunakan, untuk kita kenakan. Karena iblis juga keliling membutakan mata manusia, membutakan mata orang. Tapi kita punya tugas sebagai terang, yaitu memberitakan Injil supaya orang dapat melihat terang Injil Kristus, mereka diselamatkan. Ingat, kita punya tanggung jawab, kita punya tugas dari Tuhan. Kiranya dengan segala kerendahan hati kita berdoa. Mau kita berdoa, Tuhan pakai saya. Sisa tahun ini, sisa hidup saya ingin memberitakan Injil. Karena ternyata ini adalah senjata yang Allah sediakan bagi kita. Sebab masih banyak jiwa yang perlu diselamatkan. Terus, Tuhan terima kasih pada malam ini tentang firman-Mu. Kiranya berkenan memutuskan firman dalam hati kami masing-masing. Ampun yang tidak berkenan, tolonglah kami hidup kiranya dipakai Tuhan dibentuk dengan segala kerendahan hati, mengenakan perlengkapan senjata yang satu ini, yaitu berkasutkan kerelaan berkatakan Injil damai sejahtera, Injil Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, jikalau selama ini kami belum rela, kami belum berani untuk bersaksi, tolong mengenangkan keberanian ini. Karuniakan kami kerelaan, karena di dalamnya ada kerelaan, persiapan diri, persiapan hati. Kiranya setiap kali dikaruniakan kesempatan, kami berani membuka mulut kami dengan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada jiwa-jiwa belum selamat. Siapapun mereka, kami berdoa kiranya Kau pakai kami masing-masing anggota gereja, khususnya yang ada di sini pada malam ini, Tuhan. Dan kami bersyukur jikalau selama ini Tuhan telah memberikan kami kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Kami masih rindu terus Tuhan untuk memberitakan Injil. Pakailah jemaat di tempat ini, pakailah kami semua Tuhan, sehingga oleh Injil itu makin banyak jiwa menangkan khususnya dari negeri kami sendiri. Terpujilah nama Tuhan yang berdoa ampuni kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.